Api roh suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api roh suci bakar hatiku. Api roh suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api roh suci bakar hatiku. Api roh suci bakar hatiku by Pendeta Dr. Stephen Tong. Jadi ditulis oleh Pendeta Stephen Tong. Salam, bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam Ragiku, membahas tentang Roh Kudus secara khusus. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, dikuduskan oleh roh, dibaptis oleh roh. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus membuat orang berani, membuat orang kompeten, membuat orang kompeten, bahkan membuat efektif melayani karena Roh Kudus. Saudaraku, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Pekerjaan Roh Kudus dan kaitannya dengan orang percaya. Kaitannya dengan sikap orang percaya. Pertama, hiduplah oleh roh. Ini merupakan antitesis atau lawan dari hidup oleh roh adalah hidup oleh daging. Hidup menurut daging yaitu mengikuti, takluk, diperbudak oleh segala keinginan daging. Hal ini nyata dalam konteks ayat sebelumnya yang menjelaskan perbuatan daging sebagai berikut. Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Saudaraku, selanjutnya disebutkan hiduplah oleh roh. Ini dapat dijelaskan sebagai hidup yang dilahirkan oleh roh. Artinya sudah menerima kehidupan yang baru. Hidup baru yang berasal dari Tuhan. Kapan itu terjadi? Saat percaya terima Yesus. Waktu itu roh langsung menjadi bagian kita yang tidak dapat terpisahkan. Orang itu yang percaya kepada Tuhan Yesus itu langsung menjadi ciptaan baru oleh karya Roh Kudus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang.
Pekerjaan Roh Kudus dan kaitannya dengan sikap orang percaya. Yang kedua, dibaptis oleh Roh. Kita menerima baptisan Roh dan baptisan selam. Apa itu dibaptis oleh Roh dan apa itu dibaptis selam dalam air? Bagi para rasul, saat pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta adalah mereka dibaptis oleh Roh. Kita orang percaya kapan? Kita dibaptis oleh Roh saat kita lahir baru, saat percaya, saat terima Yesus. Saat itulah kita dibaptis oleh Roh. Lahir baru dan dibaptis oleh Roh Kudus adalah dua paket yang diterima sekaligus. Ya, yang diterima sekaligus. Dibaptis dengan Roh Kudus dan kita lahir baru. Jauh di dalam Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel sudah menjelaskan. Yehezkiel pasal 36 ayat 22 ayat 26, Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi pekerjaan Roh Kudus dan kaitannya dengan sikap orang percaya, bagian yang ketiga adalah Roh Kudus menguduskan, menyucikan, mengkhususkan orang percaya itu. Sesuai dengan namanya, konsep dikuduskan, dalam istilah lainnya sanctification, ada dua aspek. Secara hakikat atau de jure adalah kita dikuduskan oleh Roh sejak kita percaya dan sejak kita diselamatkan atau sejak kita lahir baru. Saat itu darah Yesus menghapus segala dosa kita, semuanya, baik dosa masa lampau, dosa masa kini, dan dosa masa yang akan datang. Sedangkan de facto dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata kita, kita masih bisa berpotensi berbuat dosa, berbuat kesalahan, dan harus disucikan dari hari ke hari dengan cara datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa itu dan mohon ampun. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan menyucikan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dan kaitannya dengan orang percaya pada bagian yang keempat adalah Roh Kudus memimpin orang percaya. Roh Kudus memimpin orang percaya. Roh Kudus adalah pemimpin kita. Ikuti dan taati apa yang Ia bisikan. Katakan, ya tegur. Jadi kita harus ikuti bisikannya, kita harus ikuti apa yang Dia katakan, kita harus ikuti apa yang Dia tegur. Hati nurani kita atau kehidupan kerohanian kita harus selalu terbuka kepada kehendak dan pimpinan Roh Kudus. Kita harus terbuka kepada Roh Kudus. Simpson ikuti atau dipimpin atau takluk kepada hawa nafsu seksualnya dan hancurlah dia. Saul mengikuti egonya, dia abaikan Tuhan. Lalu Tuhan pecat dia sebagai raja. Daud selalu bertanya kepada Tuhan dan Tuhan selalu beri jawaban. Dan petunjuk yang dari Tuhan selalu diikuti oleh Daud. Walaupun hidupnya susah, dikejar-kejar oleh Saul,
ia selalu minta pendapat dan minta pimpinan Tuhan. Memang walaupun sekali waktu ia juga ikut nalurinya sebagai laki-laki dan ia jatuh di dalam dosa, pembunuhan, berencana yang didahului dengan perzinahan. Suatu jemaat tanpa tanya Tuhan untuk mengambil keputusan, ya. Misalnya dia pecat hamba Tuhan, pecat gembalanya, ya, yang tidak bersalah. Yang terjadi adalah perpecahan di dalam gereja. Perang dalam suatu jemaat terjadi oleh karena orang-orang di dalam jemaat itu mengikuti keinginan dirinya sendiri, mengikuti keinginan daging. Hamba Tuhan yang dipecat diberkati. Ia tidak membuat reaksi untuk melawan, tetapi bertanya dan ambil keputusan untuk tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, ini pesan moral untuk kita semua. Hiduplah oleh Roh. Hakikat manusia tanpa roh adalah mati. Tetapi Roh Kudus memberi kehidupan, memberi nafas. Menjadi manusia baru, menjadi manusia yang memiliki hidup yang kekal, hidup zoe. Saudaraku, semua orang percaya sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Karena baptisannya, waktu dia percaya, dia terima Roh Kudus, itu adalah 2 paket yang diterima sekaligus. Orang percaya harus dikuduskan, dan itu terjadi sampai dari hari ke hari. Saben hari harus mohon ampun, mohon disucikan oleh Tuhan dari sisi kehidupan kita sehari-hari. Walaupun dari sisi posisi kita adalah sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Orang percaya harus ikut dan taat apa yang Roh Kudus katakan, apa yang Roh Kudus bisikkan. Lebih-lebih kalau Roh Kudus tegur. Mula-mula Roh Kudus berbisik, jika kita peka dan senang mendengar suaranya, ia akan memimpin secara jelas dan Anda tidak akan salah, tidak akan menyesal mengikuti pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia. Dan kita akan belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus pada episode berikutnya. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Roh Kudus membuat kita berani, membuat kita kompeten dan efektif di dalam melayani. Tuhan memberkati kita semua.
Hayat bagi namamu, api roh suci bakar hatiku. Api roh suci bakar hatiku, by Pendeta Dr. Stephen Tong. Jadi ditulis oleh Pendeta Stephen Tong. Salam, bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam Ragiku, membahas tentang Roh Kudus secara khusus, hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dikuduskan oleh Roh, dibaptis oleh Roh. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus membuat orang berani, membuat orang kompeten, membuat orang kompeten, bahkan membuat efektif melayani karena Roh Kudus. Saudaraku, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah